Hai, selamat datang kembali dalam acara seri Pola Hidup Sehat. Pada hari ini kita akan membahas mengenai berolahraga. Olahraga adalah salah satu dari 8 obat alami yang Tuhan juga telah sediakan untuk menjaga agar tubuh tetap sehat dan membantu proses pemulihan apabila kita sedang mengalami suatu penyakit. Ya, Tuhan juga telah memberikan kita untuk tetap terus bergerak atau beraktivitas. Makanya dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, ketika manusia yang pertama sebelum jatuh ke dalam dosa pun, Tuhan telah memberikan suatu tugas. Kita bisa membacanya, yaitu Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itulah dia pekerjaan manusia yang pertama, yaitu dia mengusahakan taman dan bekerja untuk memelihara taman tersebut. Karena Tuhan tahu untuk bereksersis ataupun berolahraga atau gerak badan adalah hal yang terpenting untuk menjaga tetap badan selalu fit dan sehat. Itulah sebabnya kita juga, khususnya yang sudah jatuh ke dalam dosa, agar tetap terus melakukan suatu aktivitas berolahraga setiap harinya, agar tubuh kita tetap sehat selalu. Banyak sekali keuntungan daripada berolahraga. Yang pertama adalah orang yang suka berolahraga akan menjadi lebih giat ataupun berenergi. Kenapa? Karena ketika dia berolahraga, maka tubuh akan menghasilkan tenaga yang diproduksi ekstra dibandingkan dengan tenaga yang dibutuhkan normal setiap harinya. Artinya, orang tersebut mempunyai tenaga cadangan di dalam tubuhnya untuk melakukan aktivitas setiap hari. Sehingga orang tersebut akan jauh lebih bersemangat dan jauh lebih ceria. Kalau kita bisa lihat anak-anak di belakang kita, mereka yang berolahraga akan tampak jauh lebih semangat dan ceria menjalani kehidupan sehari-harinya. Sehingga di dalam proses belajar mengajarnya pun mereka akan jauh lebih terampil dan cerdas. Makanya sangat penting itu berolahraga untuk memproduksi tenaga cadangan di dalam diri kita. Yang kedua, olahraga dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Hasil penelitian dari New England Journal of Medicine mempublikasikan. Mereka menyatakan bahwa orang yang senang berolahraga seperti jogging, naik sepeda, ataupun berenang dapat menurunkan tekanan darah pada penderita tekanan darah tinggi. Perlu diketahui bahwa pengobatan tekanan darah tinggi dapat menimbulkan berbagai efek samping. Biasanya, para pasien tekanan darah tinggi sering dicoba dengan berbagai macam obat-obatan darah tinggi sebelum mereka menemukan pengobatan yang dapat ditoleransikan efek sampingnya. Itulah sebabnya jauh lebih baik berolahraga, karena olahraga adalah pengobatan untuk menurunkan tekanan darah tinggi secara alami dan sangat efektif. Yang ketiga, fungsi daripada olahraga adalah menguatkan tulang-tulang. Hasil penelitian di Amerika menunjukkan statistik 1 dari 2 wanita yang berumur di atas 50 tahun akan mengalami patah tulang yang disebabkan adanya osteoporosis atau kropos pada tulang mereka. Sedangkan pada pria, hanya 1 dari 8 pria yang berumur di atas 50 tahun. Hal ini lebih menonjol diderita oleh para wanita setelah menopause atau berhentinya haid, karena menurunnya hormon estrogen di dalam tubuhnya secara drastis. Hal tersebut terjadi pada wanita karena hormon estrogen sangat berperan dalam pembentukan tulang-tulang yang baru. Itulah sebabnya hasil penelitian dari Washington University School of Medicine St. Louis, mereka mengatakan bahwa para wanita yang melakukan gerak badan dengan memikul berat badannya seperti berjalan cepat, berlari cepat, atau naik turun tangga, maka masa produksi tulangnya dapat ditingkatkan sebanyak 2-3% per tahun. Untuk itu, kepada kaum wanita adalah jauh lebih baik mereka mulai dari saat ini mengumpulkan kekuatan di dalam tulang-tulangnya dengan sering berolahraga untuk mencegah terjadinya osteoporosis di masa tuanya. Baik, yang keempat, fungsi daripada olahraga adalah meningkatkan HDL atau High Density Lipoprotein, atau yang disebut dalam bahasa Indonesia adalah kolesterol yang baik. Penyelidikan terhadap 3.000 pria yang berusia menengah menyatakan bahwa lebih sering berolahraga dihubungkan dengan meningkatnya kadar HDL. Untuk itu, baik pria ataupun wanita pada usia yang menengah
jauh lebih banyak kita berolahraga untuk mengumpulkan kolesterol yang baik di dalam tubuh kita. Yang kelima, olahraga dapat menolong mencegah atau mengontrol penyakit kencing manis. Para ahli riset dari Harvard University, mereka mempublikasikan penelitiannya dalam The Journal of American Medical Association bahwa olahraga menurunkan risiko berkembangnya penyakit kencing manis pada orang dewasa. Hal tersebut disebabkan khususnya apabila dia berolahraga di alam yang terbuka dengan terpaparnya sinar matahari dapat membantu menjadi insulin yang secara alamiah. Kemudian yang keenam, fungsi daripada olahraga dapat menurunkan risiko penyakit-penyakit kanker tertentu. Wah, ini cukup menarik. Karena dengan berolahraga, tubuh akan memproduksi endorfin. Wah, apa itu endorfin? Perlu diketahui bahwa endorfin selain memberikan perasaan yang enak, juga berfungsi memulihkan rasa sakit. Kaisatnya lebih hebat daripada morfin. Wah, sungguh menarik bukan? Dalam 1 pikogram endorfin, dapat menambah aktivitas sel-sel natural killer. Sel-sel natural killer itu adalah sel-sel antibodi di dalam tubuh kita yang dapat berperan melawan seluruh kuman-kuman yang ada di dalam tubuh kita. Natural killer itu berfungsi sebagai tentara di dalam tubuh untuk membantu membuat pertahanan dan menjaga tubuh agar tetap sehat. Sehingga kalau kita sering berolahraga, endorfin akan melawan sel-sel tumor sebanyak 42% daripada dia tidak sering berolahraga. Lebih giatnya sel-sel natural killer yang bekerja, maka lebih cepat sel-sel tumor itu dimusnahkan. Oke, bagi yang sudah memiliki penyakit kanker atau tumor, ayo kita mulai aktifkan sel-sel natural killer kita di dalam tubuh dengan berolahraga. Yang ketujuh, olahraga juga dapat meningkatkan kualitas hidup. Menurut panel kesepakatan dari National Institute of Health, kualitas hidup utama yang diperoleh akibat berolahraga adalah kesehatan mental yang lebih baik dan berkurangnya stres, berkurangnya juga kecemasan dan depresi. Untuk itulah orang yang sering berolahraga, kualitas hidupnya akan jauh lebih baik. Yang kedelapan daripada fungsi olahraga adalah olahraga memperbaiki komunikasi daripada penderita Alzheimer. Dalam sebuah studi penelitian ketangkasan komunikasi dari para penderita Alzheimer yang dipublikasikan dalam The Journal of the American Geriatric Society, didapatkan bahwa 40% daripada penderita Alzheimer yang menjalani program olahraga berjalan secara teratur mengalami kemajuan yang berarti dalam ketangkasan berkomunikasi. Sedangkan sebagian penderita yang hanya diberikan latihan pelajaran untuk berbicara tidak menunjukkan perbaikan yang berarti. Ya, olahraga pun dapat membantu para pasien-pasien Alzheimer baik dalam berkomunikasi. Begitu juga dengan kita. Yang sehat pun tetap perlu berolahraga agar komunikasi kita pun berjalan dengan baik dan peredaran darah pun berjalan dengan baik. Saya akan berikan tips dalam berolahraga. Prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, olahragalah 6 kali dalam 1 minggu. Tapi bagi kita yang tidak mempunyai waktu berolahraga 6 kali dalam seminggu, minimum ambil waktu 3 kali dalam 1 minggu. Durasinya adalah 30 sampai 40 menit. Dan jam yang terbaik untuk berolahraga adalah sebelum jam 9 pagi kalau di pagi hari, kalau di sore hari setelah jam 4 sore. Karena matahari pada saat-saat tersebut adalah matahari yang baik untuk tubuh kita. Kemudian, jalan cepat, jogging, dan berenang adalah olahraga-olahraga yang terbaik. Tapi kalaupun kita tidak bisa berenang, tidak ada daerah ataupun tempat kolam berenang di daerah kita, pergi untuk jogging atau jalan cepat. Karena itu adalah olahraga yang dapat menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Yang berikutnya, olahraga yang lengkap harus didahului dengan pemanasan. Jadi sebelum kita berolahraga, ambil waktu sekitar 5 menit untuk merenggangkan otot-otot atau dalam bahasa olahraga disebut stretching. Misalnya pemanasan leher, tangan, pinggul, dan kaki kita. Setelah olahraga juga harus ditutup dengan pendinginan, yaitu sekitar 5 menit juga. Jadi ingat, sebelum berolahraga, ambil waktu 5 menit untuk pemanasan, baru setelah berolahraga ambil 5 menit waktu untuk pendinginan.
Olahraga yang baik juga harus dilakukan di luar ruangan, bukan di dalam ruangan seperti pergi ke gym. Karena waktu kita pergi olahraga di luar ruangan, khususnya di tempat yang banyak pohonnya, itu akan memberikan udara yang segar untuk paru-paru kita. Kemudian, olahraga, jangan lupa, jangan berolahraga setelah selesai kita makan. Kalau kita selesai makan, setidaknya 2 jam kemudian barulah kita pergi berolahraga. Selesai makan, jalan perlahan adalah suatu hal yang baik. Jadi kalau kita habis makan, ambil waktu 15 menit untuk jalan santai. Itu bagus untuk membantu saluran pencernaan kita. Yang berikutnya adalah ketika kita pergi berolahraga, jangan lupa untuk membawa air putih untuk kita minum sehingga kita tidak mengalami yang namanya dehidrasi. Jadi pastikan kita setelah berolahraga ataupun selagi berolahraga terus mengkonsumsi yang namanya air. Dan air yang terbaik adalah air putih. Kebanyakan saat ini orang setelah selesai berolahraga dia minum soft drink. Soft drink adalah minuman yang tidak baik di dalam tubuh kita karena dia bersifat akan menyerap seluruh cairan sehingga kesannya kita lepas dahaga atau haus kita hilang. Padahal di dalam tubuh soft drink itu mana mengikat cairan sehingga kita akan jauh lebih mengalami dehidrasi. Ingat, kalau kita berolahraga, pastikan yang masuk ke dalam tubuh kita adalah air putih. Karena itu adalah air yang terbaik untuk menggantikan seluruh air yang keluar di dalam tubuh kita. Semoga dengan tips kesehatan pada hari ini mengenai berolahraga, kita semuanya juga dapat melakukan olahraga mulai hari ini, setiap hari, di tempat dimanapun kita berada, agar tubuh kita tetap selalu sehat dan fit, sehingga hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan memberkati. Mari kita berolahraga.